Seorang nenek asal Australia yang statusnya janda dan sudah punya 3 orang cucu, dia terlibat asmara setelah kenalan dengan pria dari Facebook. Katanya, pria itu tentara Amerika dan sedang bertugas di Afghanistan. Sampai akhirnya, mereka nekat ketemuan di Cina pada tahun 2014. Tapi, justru hal ini membuat si nenek menyesal seumur hidupnya. Maria Elvira Pinto Exposto adalah seorang wanita yang berusia 55 tahun yang berasal dari Canberra, Mata, Australia. Maria Exposto sudah memiliki 3 orang cucu. Walaupun dia sudah menjadi janda, tapi kehidupannya cukup bahagia bersama 4 orang anak dan juga cucu-cucunya. Anggota keluarga lainnya mendefinisikannya sebagai pribadi yang lugu, naif, dan juga polos. Nenek Maria Exposto merupakan sosok yang menyenangkan menurut teman-temannya. Ia sangat ramah dan sering menjadi tempat curhat bagi para kerabat. Karena dia sangat bijaksana dan dia juga merupakan pensiunan sebuah kantor yang bergerak di bidang anti perdagangan manusia di Australia. Menurut keluarganya, Nenek Maria tidak merasa kesepian walaupun dengan status janda, karena toh juga ada menantu dan cucu yang tiap hari menemaninya. Siapa yang mengira, walaupun terlihat selalu ketawa dan ceria, kesepian hatinya tidak pernah ditunjukkan kepada orang lain. Jiwanya sunyi dan butuh kehangatan, apalagi setelah menjadi janda. Mungkin dia memang membutuhkan sosok yang dapat menggantikan suaminya, karena terkadang orang tua kan malu ya kalau mau bilang sama anaknya kalau mau nyari pasangan, apalagi kalau niat menikah lagi. Suatu ketika di tahun 2013, saat iseng-iseng lagi browsing di Facebook, si Nenek Maria Exposto ini kenalan dengan seorang pria. Usianya lebih muda 10 tahun. Ia adalah seorang duda yang berusia 45 tahun bernama Kapten Daniel Smith. Jadi ada menu di Facebook yang namanya poke atau colek. Awalnya mereka saling colek-colekan gitu, lalu mulai berani chat via aplikasi Facebook. Kenalan kecil-kecilan dulu. Jadi si Kapten Daniel Smith ini cerita bahwa dia adalah pria yang berasal dari Amerika, namun sudah diceraikan oleh sang istri. Dan kini ia katanya seorang duda single tapi sedang bertugas. Jadi dia ngakunya Marine Corps. Itu adalah tim militer perang yang bertanggung jawab untuk daerah perairan dan juga laut. Katanya, si Kapten Daniel Smith ini sudah bertugas selama kurang lebih 3 tahun. Kemudian perkenalan ini selanjutnya mulai berakar menjadi rasa sayang dan perhatian satu sama lain. Awalnya hanya saling chat di Facebook, lalu mulai saling telepon-teleponan dan juga bercanda-canda kecil, hingga akhirnya mulai ngobrol ke arah yang sensual. Bukan hanya itu, dikatakan setiap malam sang Kapten Daniel Smith yang sedang dalam masa tugasnya di Afghanistan sering nelpon sambil main gitar dan bernyanyi-nyanyi lagu romantis untuk Nenek Maria. Dia berasa jadi seperti gadis lagi. Terkadang sang kapten jika sedang dalam kondisi piket atau penjagaan hanya bisa kirim pesan suara atau voice note dengan puisi-puisi romantis atau senandung-senandung cinta buat Nenek Maria. Terus Maria dengar kapten pujaan hatinya itu nyanyi dari telepon sambil mandangin foto sang kapten yang keren banget dalam baju perangnya. Hal ini berjalan terus-menerus sampai hampir 2 tahun lamanya. Jadi, dari awal tahun 2013 sampai akhir 2014, hal ini dirahasiakan dari anak-anaknya. Jadi, dia masih punya rasa malu untuk nunjukin bahwa dia sedang kasmaran. Bukan hanya itu, untuk menunjukkan keseriusannya, Kapten Daniel Smith juga katanya pernah mengirimkan bunga di hari Valentine pada tahun 2014 untuk Nenek Maria.
Entah bagaimana caranya sang kapten membayar bunga dan menyuruh kurir mengirimkan ke rumah Nenek Maria. Jadi walaupun waktu itu anak-anaknya pada bingung ini bunga dari siapa, tapi Nenek Maria cuma bilang itu dari temannya dan sambil megangin bunga itu dan senyum-senyum sendiri. Hingga Kapten Daniel resmi berpacaran dengan Nenek Maria Expose. Walaupun belum pernah ketemu, setiap diajak video call selalu alasannya susah sinyal dan kamera HP si kapten nggak bisa video call karena rusak. Pernah terkena bom katanya saat perang. Namun, si kapten sering mengirimkan video-video saat dia bersama teman-temannya kalau lagi di barak ataupun latihan. Tapi alasannya itu video direkam pakai HP temennya lalu dikirim via Bluetooth. Intinya hubungan asmara yang terjalin antara Kapten Daniel Smith dengan Nenek Maria berjalan lancar dan hanya mereka berdua aja yang tahu. Mungkin namanya juga Nenek Maria udah lama sendirian, jarang dibelai dan memang termakan omongan rayuan dan juga janji manis dari sang kapten. Jadi udah beneran baper banget deh. Tibalah di November 2014, di mana sang Nenek Maria meminta Kapten Daniel Smith buat ketemuan walaupun cuma sebentar aja. Kata Nenek Maria, Kapten Daniel Smith awalnya seperti bingung dan diam. Akhirnya menjawab dengan sebuah foto untuk melamar dan menikahi Nenek Maria. Bisa kebayang senangnya Nenek Maria dan mereka pun memiliki rencana bahwa Kapten Daniel Smith akan ikut dengan Nenek Maria ke Australia kelak dengan gaji pensiunan sebagai tentara perang. Mereka akan memulai kehidupan baru di Australia. Namun hal ini tentu saja nggak mudah ya. Sang Kapten Daniel katanya harus mengajukan dulu yang namanya surat pensiun ke kantor militer pusat. Dan di surat pensiunan kemiliteran itu wajib dicantumkan alasan tepat kenapa mau pensiun jadi tentara Amerika. Nah, karena alasannya adalah menikah dan memulai kehidupan baru, jadi dari kantor pusat katanya wajib Kapten Daniel dan istrinya menandatangani surat pensiunan militer dan enggak boleh diwakilkan. Yang intinya, Nenek Maria sebagai calon istri Kapten Daniel Smith wajib menandatangani surat pensiunan bagi calon suaminya itu. Dan Nenek Maria juga setuju hingga akhirnya mereka pun janjian ketemu di negara Cina. Jadi rencananya adalah nanti mereka akan ketemu dan nginep bareng dulu di Cina selama kurang lebih 2 malam sambil tanda tangan dan juga bermesraan. Habis itu, Kapten Daniel Smith katanya balik ke Afghanistan dan Nenek Maria balik ke Australia sambil nunggu persetujuan pensiunan katanya. Proses tersebut kurang lebih memakan waktu 2 bulan lamanya. Nenek Maria pun izin ke anak-anaknya bilang mau reuni teman lama di Cina. Berangkatlah Nenek Maria dari Melbourne pada 7 Desember 2014 pagi dan tiba di bandara kota Shanghai, Cina. Tapi setibanya di sana, dia coba menghubungi kapten, namun HP-nya nggak aktif. Sampai nunggu 23 jam tidak aktif juga. Sampai katanya bolak-balik keluar masuk bandara mencari sosok yang ada di foto, karena janji bakal dijemput sama sang pangeran di bandara. Sampai akhirnya ada seorang pria katanya menyapa Nenek Maria. Orang itu bukan Kapten Daniel Smith. Dia mengatakan dia adalah rekan dari Kapten Daniel Smith. Dia bilang Kapten Daniel ini sedang dalam masa piket, jadi nggak bisa hadir dan datang. Akhirnya pria itu mengajak si Nenek Maria ke salah satu restoran di bandara Shanghai, Cina dan menyerahkan berkas-berkas pensiun yang harus ditandatangani. Jadi berkasnya ada beberapa sebagian dibawa sama pria itu dan sebagian lagi dibawa sama Nenek Maria. Sekaligus pria itu katanya menyerahkan sebuah tas ransel yang isinya adalah sebagian baju Kapten Daniel Smith. Katanya si kapten nanti nitip nih bajunya sebagian untuk dibawa ke Australia. Awalnya Nenek Maria curiga tas apa itu dan si pria itu bilang cuma tas baju aja. Bahkan pria itu buka isi tasnya dan memang isinya cuma beberapa baju. Barulah Nenek Maria percaya dan dia disuruh balik ke Australia sampai nanti dihubungi lagi sama Kapten Daniel Smith.
Akhirnya, Nenek Maria langsung pesan tiket lagi untuk balik ke Australia hari itu juga. Nah, ternyata untuk balik dari Cina ke Australia, Nenek Maria dapat penerbangan yang tidak langsung. Jadi, wajib transit di Bandara Kuala Lumpur, Malaysia. Kemudian baru ke Melbourne di Australia. Terbanglah Nenek Maria dari Cina dan sesampainya di Kuala Lumpur, Malaysia, dia tersesat mencari jalur untuk transit hingga katanya dia ngikutin beberapa penumpang lainnya yang tadi bersama dia di pesawat. Dikira dia mereka mau transit juga, ternyata pada mau keluar Bandara Kuala Lumpur. Nah, pas di pintu keluar Bandara Kuala Lumpur, terjadilah pemeriksaan barang-barang dan disitulah petugas bea cukai dan polisi bandara ngasih kode satu sama lain. Awalnya Nenek Maria heran dong, tapi ternyata itu adalah kode untuk sabu-sabu atau narkotika. Jadi di dalam tas ransel Nenek Maria yang diberikan sama pria misterius tadi, kain furing lapisan di dalamnya setelah dirobek pakai pisau, terdapat sabu-sabu seberat hampir 1,2 kilogram. Maria pun langsung ditangkap sama polisi dan ditahan oleh Badan Narkotika di Malaysia dan dinyatakan ikut dalam suatu jaringan peredaran narkoba internasional. Setelah melalui persidangan yang panjang dan dipenjara selama 3 tahun, akhirnya pada tahun 2017 pengadilan di Malaysia menjatuhi hukuman mati kepada Maria Exposto dengan cara digantung. Setelah keluarganya tahu dan Nenek Maria sadar bahwa Kapten Daniel Smith hanyalah tokoh fiktif yang dikendalikan sama organisasi pengedar narkoba internasional, Nenek Maria menyesali semua dan melakukan upaya banding. Ternyata, semua foto dan video yang didapat tentang Kapten Daniel Smith diambil dari sebuah situs tentang kisah-kisah para pensiunan perang Amerika, termasuk video-video Kapten Smith yang dikirimkan ke Nenek Maria. Pengacara Nenek Maria di Malaysia, Muhammad Syafi Abdullah, dan dibantu sama Menteri Luar Negeri Australia, Mary Stem, dan beberapa konser Australia di Malaysia, berjuang 24 jam per hari, 7 hari per minggu, tanpa tidur. Mereka bekerja keras guna membebaskan Nenek Maria dari hukuman mati. Semua upaya pembuktian ratusan kali banding dan juga membawa bukti chat, voice note, dan berkas tentang pensiunan Kapten Smith. Nenek Maria dikatakan di penjara itu setiap harinya nangis dan menyesali kepolosannya. Hingga sekarang hanya menunggu hukuman gantungnya dilaksanakan. Karena sebelumnya sudah ada 3 warga Australia dihukum gantung di Malaysia yang juga memiliki kasus penyelundupan narkoba. Hingga pada bulan November 2019 lalu, dengan hakim dan jaksa yang berbeda yang serius menangani kasus Maria Exposto dan mempelajari lebih dalam, menyatakan bahwa Nenek Maria Exposto hanyalah korban dan memutuskan beliau bebas dari segala tuduhan dan serta membatalkan tuntutan mati terhadapnya. Dan ini dinyatakan satu-satunya pembebasan kasus narkoba yang terjadi di Malaysia. Sampai akhirnya, pihak konselor Australia di Malaysia pun mengantarkan Maria Exposto kembali pulang ke rumahnya. Bagaimana menurut kamu? Masih percayakah kamu dengan pacaran online lewat internet tanpa ketemu sekalipun? Komen pendapat kamu di bawah ya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari RDST Channel. Selalu berbuat baik dan semoga sehat selalu ya sahabat. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Bye.